Halo guys, dulu sekali saya waktu belajar ini tentu dengan sebuah wiring diagram tentang sebuah gulungan, baik di AC, kompresor, kipas indoor, bahkan outdoor. Jadi saya mempelajari semua. Tapi kalau sudah paham, setelah saya usut-usut detail, ini sebenarnya kalau ngecek urusan kompresor ini, jadi ini kompresor ini kalau tukang ini sebenarnya mudah, tapi kalau untuk pemula saya akan ngunggah ini cara ukuran di tester kalau kompresor ini CRS nya. Jadi kalau misalkan ngerjain kulkas, diukur dulu dengan tester ohmnya, hambatannya, mana yang C, mana yang R, mana yang S. Ini saya rasa ini kelamaan dapat duitnya guys. Jadi saya mengambil kalau tidak gancet, ganti PTC ataupun overload ataupun running, begitu langsung vonis atau putus kompresor. Tapi saya ini akan mengunggah ini tentang cara mengukur gulungan kompresor kulkas. Jadi di gulungan kompresor kulkas ini ada 3 soket ini. Jadi cara untuk para pemula. Kalau diukur dengan sebuah tester, kalau pemula saya dulu ini mengukur dengan sebuah tester dan saya uji tentunya. Kalau logika sebuah gulungan ini seperti ini nih. Panjang atau hampir lebih kurang dari panjang, kemudian sedikit sekali. Jadi ada 3 lilitan yang masuk ke CRS. Tentu kalau diukur, kalau data ini gulungan ini semakin pendek gulungan, semakin pendek lilitan, ini di tester ini semakin naik jarumnya, hambatannya semakin sedikit. Jadi di tester ini semakin naik atau kawatnya semakin pendek. Ini sama dengan mengukur nilai resistor. Jadi semakin sedikit nilai ohmnya, hambatannya, atau selang saja ini para pemula. Selang jaraknya pendek, besarnya sama, ini ngalirnya berbeda. Jadi ini seperti itu kira-kira saya gambarin. Antara selang panjang dan selang lebih pendek, ini ngalirnya berbeda. Artinya ini hambatannya tentu berbeda. Jadi kalau bayangin seperti ini, di gulungan CRS ini ada 3 ini di kompresor kulkas ataupun mesin cuci ataupun pengering. Jadi seperti ini. Tentu ada yang lebih banyak gulungannya, lilitannya, kemudian ada yang lebih sedikit. Kalau yang lebih sedikit ini namanya S, starting. Jadi kalau ngukur gulungan seperti ini, CRS ini, kalau ini overload, atau R, oke? Untuk patokan yang ada overload ini namanya C, common. Kemudian kalau Anda ukur C dengan yang kanan misalkan, ini hambatannya sedikit, berarti kawatnya lebih panjang. Kemudian C dengan S, ternyata ini naik jarum, hambatannya lebih sedikit, kawatnya lebih pendek. Ini berarti yang S. Jadi seperti itu. Kalau yang naik, misalkan yang naik ini yang sebelah ini nih, ternyata jarum lebih tinggi. Ini berarti S-nya di sini, soket R-nya ini berarti di sebelah sini nih, kiri. Oke? Jadi ada kanan, ada kiri. Kalau Anda mencari seperti ini, caranya seperti ini. Misalkan ini overload, soket overload. Ini tidak kebalik, kalau ini soketnya memang udah desain berbeda ini. Soket overload. Anda ukur dengan yang soket ini. Ternyata jarum ini, misalkan 10 di hambatan ohm. Dengan kilo apa saja ini sama, yang penting testernya masih benar. Kemudian Anda pindah ke sini, ternyata
ini naik 15, berarti S-nya di sini. Kalau Anda menemukan kompresor tidak ada PTC-nya. Kalau misalkan ini C-nya, Anda ukur ternyata jarum yang lebih naik, lebih panjang, lebih banyak di ukuran, naik di tester, berarti ini S-nya ini. Ini mudah patokannya, ini tentu C atau overload. Jadi Anda kalau overload satu tester di titik C-nya, kemudian satu Anda tes ke salah satu, kemudian jarumnya 10 misalkan, kemudian yang sebelah ini 15, ini berarti S-nya ini yang lebih banyak di jarum tester. Itu seperti itu, karena saya sudah gambarin bahwa logika sebuah gulungan ini, semakin pendek gulungan ini di tester ini semakin panjang ini. Testernya ini semakin naik, artinya hambatannya ini semakin sedikit. Kalau lilitannya ini semakin banyak, berarti ini jalan-jalannya jauh ini, sehingga ini di tester ini lebih banyak hambatan, jarum ini lebih sedikit. Jadi kira-kira seperti itu. Intinya yang lebih panjang dengan titik overload ini, dengan yang sebelah ini namanya S. Jadi cara ngukurnya ini mudah sekali nih untuk nyari CRS di kompresor. Kalau misalkan beli kompresor tidak tahu rimbanya, kemudian tidak ada PTC, tidak ada overload, Anda ukur saja. Yang jelas jangan kontak bodi. Tapi seperti ini sudah saya lewatin. Jadi kalau yang namanya bengkel ini tidak seperti ini, ngapain diukur, ini kelamaan. Penyakit kompresor ini sederhana. Satu, kalau memang ini gancet sudah ketahuan. Kalau memang ini tidak hidup karena PTC, Anda ganti PTC juga sudah ketahuan. Kalau memang ini di overload yang kebakar, ini ketahuan. Kalau memang ini kontak bodi, ini sudah pasti ketahuan karena ini dipegang nyetrum. Baru Anda tester meyakinkan ini kontak bodi, ini berarti kompresor. Jadi vonisnya cepat, tidak terlalu lama ini. Jadi para pemula saya usahakan ini yang cepat-cepat saja, jangan terlalu lama ini, supaya Anda cepat dapat duit tentunya guys. Misalkan Anda datang ke tempat orang, ngapain Anda diukur seperti ini? Tidak kontak bodi, Anda ukur dengan tester. Ini kelamaan ini guys, kelamaan. Ini luar biasa untuk Anda. Jadi saya kasih tahu yang cepat, logikanya masuk, kemudian ini tentu cepat memastikan. Seperti tadi saya pastikan kontak bodi oke, PTC ganti, ternyata ini jangan diukur-ukur. Tapi ini saya mengukur ini, takutnya saya dikira tidak paham hal seperti ini. Yang jelas kalau semakin C ini di tester lebih banyak, ini jelas S. Kalau R ini lebih sedikit ini dari C dengan S-nya, jadi lebih paling panjang ini yang S. Jadi ini start. Jadi posisi R-nya ini lebih panjang, lebih sedikit di hambatan. Oke guys. Ngapain terlalu lama Anda ukur? Ini seperti ini. Ini overload memang tidak mungkin kebalik, ini desainnya seperti ini. Kalau misalkan ini di sini, ini kan R. R-nya setrum yang masuk. Jadi kalau PTC ini dicopot, ini diukur dengan ini jarum misalkan 10 di hambatan di ohm, kemudian ini dilepas, ini dengan yang sebelah sini atau yang sebelah sini, ini lebih panjang ini, antara ini dengan ini dengan ini lebih panjang. Ini jelas S ini.
ini R. Cari duit kelamaan ya repot guys. Oke guys, jadi saya unggah ini supaya Anda paham. Walaupun tidak menggunakan ohm, ini sebenarnya kalau sudah biasa ini mudah dan cepat. Anda tentu cepat ini dengan logika dan cara seperti ini. Karena ini saya unggah, ini tentu saya sudah dahulu sekali sudah mempelajari gambar dan skema. Jadi ini saya paham. Oke. Sore guys.